Halo semua, saya Friska dari Biometrik. Di video kali ini mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke IG-nya Biometrika Indonesia tentang parenting. Pertanyaan pertama, Kak Friska mau tanya gimana cara mengendalikan emosi anak umur 11 tahun kalau marah suka mukul. Nah, anak usia 11 tahun ini kan sebetulnya udah usia pra remaja ya, dimana sebetulnya mereka sudah melalui masa anak-anak dengan segala macam treatmentnya. Nah, kalau usia 11 tahun masih suka mukul, yang harus dilakukan adalah orang tua mesti memberikan batasan. Misalnya, kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh melukai orang lain. Ini anak harus tahu, kalau masalah anak marah tuh nggak apa-apa, anak kesel tuh nggak apa-apa, emosi kan memang harus diluapkan. Tapi yang salah adalah ketika meluapkan emosi, tapi pakai kekerasan. Nah, ini yang anak mesti tahu dan mesti diajarkan. Jadi tiap kali anak marah, terus misalnya dia memukul, bilang kalau kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh memukul. Buat anak 11 tahun, kalau itu sudah menjadi habit atau kebiasaan, pasti nggak mudah ya untuk menghindarinya. Tapi agar menjadi kebiasaan baru, orang tua perlu mengajarkan nilai yang baru. Boleh kok marah, tapi tidak boleh memukul. Itu yang mesti konsisten diajarkan sama orang tua. Pertanyaan kedua, bagaimana harusnya sikap ortu mengajarkan anaknya yang dipukul duluan di sekolah? Oke, kalau anak kita dipukul di sekolah atau misalnya dipukul oleh orang lain, kita punya pilihan sikap dua. Pertama, ngajarin anak kita untuk diam dan tidak membalas, atau yang kedua, ngajarin anak balas. Yang mana yang lebih benar antara yang ke satu dan yang kedua? Kalau kita ngajarin anak kita untuk ngebalas, nanti anak akan ngebalas dengan brutal. Kalau anak kita ajarin untuk nggak ngebalas, nanti anak akan jadi orang yang pasrah. Yang perlu dilakukan orang tua adalah orang tua harus membekali anak gimana sih caranya bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan buat mereka. Jadi apakah mereka harus balas? Iya, mereka harus punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Tapi yang perlu anak tahu, jangan sampai membalas sampai temennya cedera. Patah tulang misalnya, berdarah-darah masuk rumah sakit, itu kan yang nggak boleh ya. Jadi tetap dikasih tahu bahwa kamu boleh membalas ketika kamu nggak suka, tapi ada batasannya di mana kamu nggak boleh melukai orang lain. Atau kamu bisa ngadu atau ngasih tahu sama orang yang lebih tua, yaitu guru kamu. Kita bayangin kalau anak kita besar nanti, kita melepas mereka, misalnya jalan, lalu ada yang ganggu, ada yang megang, ada yang nyolek. Apakah iya kita akan membiarkan anak, udah dia pasrah aja, atau diemin aja? Anak kan harus punya kemampuan untuk membela diri ya. Nah, itu sebetulnya bekal yang diperlukan buat anak. Kita harus berikan batasan bela dirinya sejauh apa yang boleh dilakukan dan tidak dalam membela diri. Kalau kamu diapakan, baru kamu akan membela diri. Itu penting loh untuk anak bertahan dalam kehidupan. Pertanyaan berikutnya, ini tentang pernikahan ya. Mbak, gimana ngatasin sakit hati yang gak kunjung sembuh karena suami selingkuh? Nah, gimana ya? Sakit hati itu sifatnya personal. Sakit hatiku, sakit hati kamu itu beda-beda. Dan sakit hati itu gak bisa disembuhkan secara paksa. Kita tuh punya caranya sendiri kok untuk bisa berdamai sama rasa sakit hati. Yang perlu kita jalani adalah pertama, menerima rasa sakit hati itu. Jadi jangan ditolak. Misalnya bilang, gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Atau, oh aku udah maafin kok, padahal belum. Yang perlu kita lakukan adalah coba deh kita ngobrol sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita sakit hati atau enggak, dan memaafkan atau enggak. Dan itu terima aja. Kalau kita masih ngerasa, aduh aku sakit banget, nggak apa-apa, jalanin aja proses itu. Karena tiap orang tuh pada akhirnya akan menemukan sendiri bagaimana cara dia berdamai dengan rasa sakit hati itu. Apakah nanti akan memaafkan, atau apakah nanti rasa sakit hatinya akan makin panjang. Nah, ketika kita ada di persimpangan itu, kita juga yang akan tahu menemukan jawaban kita harus bersikap gimana sih sama suami. Apakah mau melanjutkan pernikahan atau kayaknya nggak bisa dilanjutin deh gitu. Jadi mengobati rasa sakit hati itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diburu-buru, dan juga tidak bisa dipercepat proses penyembuhannya. Jalanin aja prosesnya, lalui, terima, dan nanti kita akan menemukan sendiri kapan sakit hati kita akan reda. Pertanyaan berikutnya, oke, ini tentang sekolahan. Jadi gini Mibi, saya baru setahun ini ngajar di salah satu TK di Kota Malang. Nah, jadi problem itu banyak sekali pro kontra tentang pemberian materi calistung pada anak usia dini. Sebenarnya apa sih yang menjadi dampak psikologis bagi anak, terutama anak usia 4-6 tahun jika diberikan materi calistung tersebut? Terima kasih, Bibi. Oke, ada anak yang belajar baca
tulis dan hitung sejak dini, tapi orang tuanya melaporkan bahwa perkembangannya baik-baik saja. Ada orang tua yang anaknya tidak diajarkan calistung sejak dini, pada saat masuk usia sekolah juga baik-baik aja. Kayaknya kasus calistung ini ya, kisah calistung ini pro kontra sejak dulu kala ya. Gimana kalau kita pahamin konsepnya aja, kalau anak usia 4-6 tahun itu sebetulnya kebutuhannya adalah kebutuhan bermain. Kebutuhan namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Memang mereka masih explore sekitar, masih suka ingin tahu sekitar, itu kebutuhan mereka. Nah, ketika kebutuhan tidak terpenuhi, seperti kita makan itu kan kebutuhan ya, terus kita laparnya nggak dipenuhi, kan kita nanti tetap akan merasa lapar dan mau cari makan. Anak-anak juga kayak gitu, ketika kebutuhan bermain mereka tidak terpenuhi, mereka akan kepanjangan nih waktu bermainnya. Bahkan ketika udah masuk usia sekolah, di mana mereka udah harus serius belajar, mereka masih menuntut untuk bermain. Jadi, alangkah lebih baik usia 4-6 tahun itu memang dipenuhi kebutuhan bermainnya dulu, dibandingkan kebutuhan mereka untuk menerima persoalan-persoalan akademis yang lebih rumit. Pertanyaan berikutnya, stres banget mertua sering bandingin anakku dengan cucu dia yang lain. Gimana biar bisa santai ya? Aku nggak pernah marah sih karena nggak enak, tapi kepikiran terus sampai males ngapain aja. Padahal perkembangan anak kadang udah cukup membanggakan, tapi tetap aja sedih karena kakeknya begitu. Yang perlu kita pahamin pertama, kita nggak bisa ngatur orang lain mau ngomong apa tentang kita atau anak kita. Mau kakek, mau nenek, mau saudara kita, om, tante, semuanya, tetangga, bahkan kita nggak bisa ngatur tetangga itu mau komentarin apa tentang hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merespon dengan cara apa yang kita mau. Kalau kita memang nggak suka sama komentar kita dan nggak nyaman, kita nggak bisa bikin mereka berhenti komen, tapi kita bisa ngontrol diri kita untuk mau terima nggak sih komentar mereka. Sehingga yang perlu dilakukan adalah fokus aja sama perkembangan anak kita. Kita orang tua yang paling tahu sebenarnya anak kita sudah mencapai tahapan perkembangan yang ideal atau enggak. Kalau emang kita rasa sudah cukup kok berdasarkan yang saya baca tentang perkembangan anak dari internet misalnya, dan saya sudah konsultasi sama dokter anak misalnya atau sama psikolog misalnya, dan itu baik-baik aja, ya kita fokus di situ aja. Memang sih menghadapi mertua pasti nggak mudah karena mertua itu kan circle terdekat kita. Tapi percayalah, kita cukup fokus sama anak dan tetap menjalin hubungan baik dengan mertua kita. Itu cara terbaik untuk kita bisa tetap fokus sama anak kita. Oke, sekian tanya jawab kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan mampir ke IG-nya Biometrik dan DM kita di situ ya pertanyaannya apa. Bye-bye!